semuanya, nggak menyerah. Nah, disitulah akan adanya sesuatu kesuksesan. Nggak ada perkataan gagal sebelum saudara menyerah. Maka jangan pernah menyerah. Real success, ya, ada orang yang mengatakan real success built on failure. Sukses yang benar itu justru dibangun oleh kegagalan. Kalau saudara ini bisa langsung, itu belum sukses sebenarnya. Ada amin, saudara? Saya akan kasih contoh. Kalau saudara ini pulang ke Indonesia, memegang bisnis papa saudara, jangan katakan saudara sukses. Yang sukses itu papa lu. Ada amin. Yang sukses itu papa kita. Kalau kita ini ya pernah gagal, itu justru sukses. Maka itu saya encourage kita. Ayo, jangan pernah menyerah. Ada amin. Saudara jangan pernah menyebut kegagalan, tetapi biarlah kita menyebutnya pelajaran. Amin. Selalu ini ada dalam kehidupan kita. Bukan gagal itu pelajaran. Itu pelajaran. Maka dari itu kita akan mengalami fresh start. Saya ingin lanjutkan. S yaitu stop, berhenti membuat alasan-alasan. Ya. Yang A yaitu ambil pengalaman hidup saudara. Kita perlu mengambil pengalaman hidup kita. Berarti kita perlu mengevaluasi. Pengalaman kita hanya kita ambil. Pengalaman di tahun 2010 hanya kita ambil untuk kita evaluasi. Ada amin. Kita nggak hidup, kita nggak bawa, tetapi kita ambil untuk kita evaluasi. Yang bagus kita kembangkan terus, yang jelek kita tinggalkan, kita evaluasi. Maka itu ambil pengalaman-pengalaman yang lalu. Seringkali kita tidak mau melihat kesalahan kita. Sehingga apa? Kita tidak mengevaluasinya. Kita di tahun-tahun yang baru nabrak lagi. Kenapa? Karena kita tidak mengambil pengalaman kita yang lama. Ambil pengalaman-pengalaman hidup kita. Di dalam kitab Galatia, pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Galatia, pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Rasul Paulus berkata, sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Have you suffered so much for nothing? If it really was for nothing? Apakah yang kita alami itu sesuatu yang sia-sia? Maksudnya demikian, kita sudah mengalami banyak pengalaman. Semuanya itu bukan hanya terbuang begitu saja. Semuanya itu bukan sesuatu yang sia-sia. Tetapi pengalaman-pengalaman kita yang lama, kita ambil untuk kita evaluasi. Ada amin. Kita belajar dari kesalahan kita belajar dari kegagalan kita evaluasi. Sesuatu yang luar biasa kita bisa bawa dalam kehidupan kita. Kegagalan kita bisa menjadi teman atau bisa menjadi musuh. Kegagalan kita bisa menjadi teman atau kita bisa menjadi musuh. Kalau kita belajar ya akan kesalahan-kesalahan ataupun kegagalan kita, maka dari itu akan menjadi teman. Kalau kita mau belajar. Tetapi kalau kita tidak mau belajar, maka itu akan menjadi musuh kita. Segala kegagalan-kegagalan kita bisa menjadi sahabat kita, yang mana akan berjalan dengan kita, supaya mengingatkan, jangan ke kanan loh. Nanti kalau kamu ke kanan, nabrak ke kanan. Dia menjadi sahabat kita. Tapi akan menjadi musuh kita. Karena kita tidak mengevaluasi, kita berjalan di tahun yang baru, maka dari itu menjadi musuh.
Kita digandeng, justru ditabrakkan. Ada amin. Kegagalan-kegagalan kita dapat menjadi sahabat, atau kita dapat menjadi musuh justru. Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman yang saudara bisa gali, yaitu pengalaman-pengalaman pribadi. Pengalaman bersama dengan keluarga. Pengalaman-pengalaman di mana ayah kita. Pengalaman-pengalaman bagaimana ibu kita. Pengalaman-pengalaman bersama dengan suami, bersama dengan istri. Pelajarin sesuatu kehidupan, relationship kita satu dengan yang lain. Dari pengalaman-pengalaman itulah Tuhan memberikan untuk kita dapat ambil. Kita dapat ambil pengalaman orang tua, kita bisa ambil. Kita bisa bawa di dalam kehidupan kita. Tuhan memakai pengalaman-pengalaman melalui pendidikan kita, melalui kejuruan kita, mungkin mengalami akan les kita apapun juga. Pengalaman-pengalaman ini Tuhan sediakan. Pengalaman-pengalaman mungkin dari gereja. Pengalaman-pengalaman dari banyak teman-teman yang ada di gereja. Mungkin melalui seminar, mungkin melalui Bible study, mungkin melalui saat teduh kita. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, yang kita bisa ambil. Banyak sekali pengalaman-pengalaman. Tuhan memakai juga pengalaman orang lain. Banyak sekali. Pengalaman-pengalaman itu bisa gali. Mertua saya selalu ingatkan. That's why istri saya selalu juga katakan, lebih baik belajar dari kesalahan orang lain daripada kita ngalamin sendiri. Ini nasihat mertua saya. Lebih baik belajar daripada kesalahan orang lain daripada kita ngalamin sendiri. Orang yang tidak mau belajar, tidak mau mendengar nasihat orang lain, ngalamin banyak salah terus, ngalamin kegagalan terus. Tuhan desain kita untuk hidup abundant. Bukan kaya raya, no. Tapi abundant life itu ada di dalam kehidupan kita. Jangan kita sampai gagal. Maka itu kita belajar. Banyak tokoh-tokoh, banyak ini yang dikatakan tokoh-tokoh Alkitab di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat. Ya, banyak tokoh-tokoh dituliskan tentang Abraham, tentang Sarah, ada tentang Ribka, tentang siapa ini? Yang Yeriko, siapa ini perempuan? Namanya ditulis dalam Alkitab, padahal dia orang Sunda. Rahab. Tapi dituliskan sebagai tokoh di dalam Alkitab. Kenapa dituliskan? Supaya kita ini justru melihat, belajar. Firman Tuhan juga katakan apa yang terjadi tentang Israel masa lalu menjadi teladan bagi kita yang hidup dalam masa ini. Ada amin. Kita belajar dari hari ini. Maka itu ambil. Pertama kita berhenti dengan alasan kita yaitu kita ambil pengalaman-pengalaman. Ambil pengalaman-pengalaman. L, yaitu luruskan hati kita. Luruskan hati kita. Kita perlu meluruskan kembali. Hati kita yang bengkok di tahun 2010 mungkin. Kita perlu luruskan. Hati kita yang salah, pikiran kita yang salah, kita perlu luruskan. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Karena disitulah terpancar apa? Kehidupan. Kehidupan terjadi karena hati. Maka itu kalau hatinya baik, kehidupannya terpancar sesuatu yang baik. Ada amin. Tindakan kita akan ada sesuatu tindakan yang baik kalau hati kita ini baik. Maka dari itu kalau kita ini hati kita benar, hati kita segar di tahun 2011, maka dari itu saya percaya di tahun 2011 ini saudara berjalan dengan kesegaran yang baru. Kalau hati kita bawa hati yang lama, gak kita luruskan, maka dari itu kita akan mengalami hal yang sama di tahun yang baru. Karena apa? Karena tindakan kita
adalah tindakan yang sama karena hati kita sama. Luruskan hati kita. Luruskan hati kita. The way you think determines the way you feel. And the way you feel determines the way you act. Apa yang kita pikirkan atau apa yang ada di dalam hati kita akan menjadikan sesuatu yang kita rasakan, dan apa yang kita rasakan akan menjadi apa yang kita lakukan. Paling bahaya kalau act kita ini menjadi habit. Kalau act ini sudah menjadi habit, akan menjadi karakter. Kalau menjadi karakter, yaitu destiny-nya. Ada amin. Itu destiny kita. Maka itu kita nggak mau destiny yang demikian. Kita mau mengalami kesuksesan di dalam tahun 2011. Semua katakan amin. Kita mau sukses di dalam tahun 2011. Maka dari itu di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-2 juga katakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terjadi perubahan dalam budi kita, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Be transformed by the renewing of your mind, and you will be able to test and approve what God's will and His good, pleasing and perfect will, dikatakan. Ya, untuk kita mengalami perubahan dalam pikiran kita. Luruskan hati kita, luruskan pikiran kita. Kita luruskan. S yang pertama, stop, berhenti, gak memberikan alasan. A, ambil pengalaman. Ya, L, luruskan hati kita supaya kita berjalan di dalam jalan yang baik, jalan yang benar, bukan sesuatu yang salah. Tindakan kita akan bertindak sesuatu yang benar. I, yaitu iman. Langkah yang ketiga, ya, langkah yang keempat, ya, S-A-L-I, 4, yang keempat. Yang mana supaya kita mendapatkan kesegaran baru, yaitu kita melakukan, kita melangkah dengan iman. Matius pasal 17. Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Matius pasal 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dikatakan firman Tuhan, takkan ada yang mustahil bagimu. Kalau kita ini mengatakan, ya, mempunyai iman, katakan kepada gunung untuk pindah, gunung ini akan pindah. Sesuatu yang besar, ya, akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita ini berjalan dengan iman, melangkah dengan iman. Maka itu dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9. Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut apa? Imanmu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Kalau saya boleh katakan, pernyataan yang sangat simple, ya. Tapi saya katakan sangat powerful. Jadilah menurut iman. Jadilah menurut iman. Apa yang saudara harapkan di tahun 2011? Iman apa yang saudara punyai untuk tahun 2011? Jadi sesuai dengan iman. Jadi sesuai dengan iman. Firman Tuhan katakan, jadilah kepadamu menurut iman. Imanmu berhasil tahun 2011. 2011 akan berhasil. Jadilah sesuai dengan iman.
Kita mempunyai pengharapan apa di tahun 2011? Atau justru kita tidak mempunyai harapan apa-apa? Maksudnya tidak mengharapkan apa-apa. Punyailah sesuatu harapan. Dan saya pernah sampaikan pada saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, di situ ada suatu cerita tentang orang yang lumpuh yang berada di depan daripada bait Allah. Saya katakan waktu itu dalam khotbah saya, yaitu orang lumpuh ini mendapatkan more than he expect. Orang yang lumpuh ini pengen minta recehan dari Petrus dan Yohanes. Tapi Petrus dan Yohanes katakan, emas dan perak aku gak punya. Aku gak punya apa-apa. Tapi apa yang ada padaku, aku berikan padamu. Dia minta recehan, yang dia dapatkan berjalan. Orang lumpuh minta recehan, dapat jalan. Tuhan sediakan yang lebih daripada saudara harapkan. Yang paling penting, apa yang saudara harapkan, apa yang saudara imani. Kita mempunyai iman apa di tahun 2011? Itulah yang akan terjadi. Saudara, sering kita mengalami akan ketakutan, kegagalan-kegagalan di dalam masalah yang lalu. Bagaimana kita menanggalkan akan segala kegagalan kita? Ketakutan akan kegagalan masa lalu, bagaimana kita untuk bisa menanggulangi akan hal ini? Hanya satu, yaitu apa? Iman. Perhatikan perkataan saya, karena ini penting. Sering kali kita mengalami ketakutan demi ketakutan karena masa lalu kita. Yang dapat mengalahkan akan ketakutan masa lalu, yaitu iman kita. Karena iman kita mempunyai kekuatan yang sama dengan ketakutan kita. Perhatikan akan hal ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Ayub, bahwa yang kutakuti itulah yang menimpa aku. Ayub pasal 3 ayat 25. Yang kutakuti, Ayub, yang ditakuti oleh Ayub, itu yang menimpa dia. Berarti iman kita mempunyai kekuatan yang sama, hanya arahnya beda. Kalau kita takut, kekuatannya dibawa ke sana. Kalau kita ini mempunyai iman, dibawa ke sana. Kekuatannya sama. Maka dari itu, yang dapat melawan akan ketakutan kita tentang kegagalan kita masa lalu, yaitu kita iman. Kita beriman. Serahkan pada Tuhan. Dan kita akan berjalan melawan akan ketakutan itu. Kalau kita ini tetap terus takut, kita terus takut. Ya. Saudara, di dalam kitab Amsal ini banyak sekali hikmat-hikmat. I'm glad orang yang beristri banyak begini bisa banyak memberikan, ya, banyak memberikan, Salomo banyak memberikan hikmat-hikmatnya. Di dalam Amsal 29 ayat 25. Saudara buka Amsal 29 from verse 29 verse 25. Takut akan orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Amin. Takut akan orang, sering nanti kita berpikir, ya kata orang apa ya kalau aku gagal, aku takut nih, gak mau nanti coba lagi, gagal lagi, nanti kata orang apa. Tapi firman Tuhan katakan pada kita, takut akan orang mendatangkan jerat.
Kalau kita ini selalu takut kepada orang, nanti orang bagaimana, orang pikir apa, mendatangkan jerat bagi kita. Kita ini akan terjerat dan gak kemana-mana. Fear of man will prove to be a snare. But whoever trusts in the Lord is kept safe. Ada amin, saudara. Maka itu jangan ada ketakutan lagi. Ada amin. Jangan ada ketakutan lagi. Semuanya ini bagaimana kita? Kita mau melangkah dengan iman atau kita melangkah dengan ketakutan? Kita melangkah dengan ketakutan, it's gonna be the same. Ya, akan gonna be the same terus. Tapi kalau kita, yes, 2011, I will walk in faith. Aku akan berjalan dalam iman. Maka dari itu kita akan mengalami sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita. B, yaitu bergantung dengan Tuhan. Kita perlu bergantung dengan Tuhan di tahun 2011. Bukan dengan kekuatan, dengan kegagahan kita. Ada amin? Sakaria pasal yang 4 ayat yang ke-6, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Ya. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, ya, justru akan celaka. Tetapi kalau kita ini trust in the Lord, bergantung dengan Tuhan, kita tidak bergantung dengan diri kita, kita tidak tergantung dengan bos kita tidak tergantung dengan pekerjaan kita bergantung dengan Tuhan di tahun 2011. Maka dari itu Tuhan akan membawa kita, ya, di dalam kesuksesan. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan di dalam kitab Yohanes pasal yang 15 ayat yang ke-5 katakan, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, saudara dan saya akan tidak mampu melakukan apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan, kita akan sanggup. Tuhan mempunyai kuasa untuk memberikan sesuatu permulaan yang baru oleh Roh-Nya, untuk kita mempunyai sesuatu kesegaran baru dalam kehidupan kita. Punyailah kesegaran baru di dalam tahun 2011 ini. Punyailah kesegaran baru. Tuhan memberikan kesegaran baru untuk kita. Untuk setiap daripada kita, Tuhan menyediakan sesuatu kesegaran yang baru. Biarlah kita berjalan dengan salib. Dengan salib yang saya berikan hari ini untuk saudara. Salib, setiap saudara ingat semua. Yang pertama yaitu apa? Berhenti. Jangan ada alasan-alasan lagi. Ya, jangan salahkan siapa sajalah. Jangan salahkan. Seringkali kesalahan-kesalahan itu, alasan-alasan itu akan membuat justru kita ini mandek. Justru membuat kita ini berhenti. Gitu. Karena biasanya orang yang banyak mempunyai alasan, mereka not good in everything. Karena apa? Energinya terbuang untuk hanya membuat alasan. Ada amin? Kalau orang energinya sudah terbuang untuk buat alasan, maka itu gak ada energi lain untuk bekerja. Maka dari itu stop membuat alasan. Asik. Yang kedua, A, yaitu ambil pengalaman-pengalaman. Ambil pengalaman-pengalaman. Yang salah, ya, kita evaluasi. Jangan dibawa, tinggalkan. Ambil aja. Ya, dan luruskan hati kita supaya hati kita benar. Kalau hati kita benar, tindakan kita benar. Ya, bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman. Karena iman kita yang dapat memindahkan gunung. Iman kita yang membuat, ya, yang akan terjadi. Ya, karena firman Tuhan katakan, terjadilah sesuai dengan iman. B, yaitu bergantung dengan Tuhan. Bergantung. Kalau nggak bergantung dengan Tuhan, berarti kita ini akan jatuh. Itu saja. Maka kita perlu untuk bergantung dengan Tuhan. Ada amin? Ya, cukup panjang, tetapi biarlah hal ini untuk
memberkati kita di dalam permulaan tahun ini. Ada amin? Ya, biarlah hidup kita semua, doa daripada saya, ya, doa daripada saya, setiap daripada saudara mengalami kesuksesan di dalam tahun 2011. Setiap daripada kita mengalami kesuksesan. Ada amin saudara? Mari kita doa bersama-sama. Bapa,